Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazahumullahu khaira. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barakah hatinya supaya selalu ditata dengan hati niat mukhlis lillah karena Allah, semata-mata yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah. Baik, kita lanjutkan pengajian kita, babnya 98, nomor hadisnya 507. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sholati, babnya sholat, ilar rahilati, pada kendaraan, wal ba'iri, dan unta, wasyajari, dan pohon, warrohli, dan kendaraan. Kalau rohli ini maksudnya pelana atau kursi kendaraan atau pelana yang dijadikan sebagai sitroh maksudnya. Jadi babnya sholat menghadap ke kendaraan, unta, pohon, atau pelana, itu semua dijadikan sebagai sitroh. Boleh enggak? Ya, dijadikan sebagai sitrohnya unta, sitrohnya mobil, sitrohnya motor, atau sitrohnya pohon. Nah, ini diperbolehkan atau tidak di dalam mengerjakan sholat. Hadasana Muhammad ibn Abi Bakrin al-Muqaddami, hadasana Mu'tamir an Ubaidillah an Nafi' an Ibni Umar an Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu, sesungguhnya Nabi iku kana, ada siapa Nabi, yu'arridu menghalangkan siapa Nabi atau memalingkan siapa Nabi, rohilatahu, pada kendaraannya, di Malang, bukan Surabaya, di Malang kan. Fayusolli, maka sholat siapa Nabi, ilaiha, pada kendaraan. Jadi Nabi mengerjakan sholat dengan menghalangkan kendaraannya. Kalau dibentangkan kan dibuka. Ini kendaraannya itu dimalangkan, dijadikan sebagai sitroh. Qultu, berkata aku, Ubaidillah, afaro'aita, apakah melihat engkau, maksudnya bagaimana pendapat engkaunya Nafi', idza habat, ketika lari, opo arrikabun, kendaraan. Pak Nafi', kalau memang kendaraan itu bisa dijadikan sebagai sitroh untuk sholat, lah terus bagaimana pendapat engkau kalau kendaraan itu pergi, kalau kendaraan itu lari, pas lagi jadiin sitroh sholat, tiba-tiba kendaraannya lari, untanya lari. Qala, berkata siapa Nafi', karena ada iku yakhudu, mengambil siapa Nabi, hadar rohla, pada ini kendaraan, maksudnya pelana. Fayu'addiluhu, maka mendirikan siapa Nabi hu, pada pelana. Fayusolli, maka sholat siapa Nabi,
ila akhiratihi, pada belakangnya pelana. Lalu Nafi' menjelaskan, begini loh yang dimaksud Nabi memalangkan kendaraannya, kemudian Nabi sholat itu, Nabi mengambil pelananya, kemudian Nabi mendirikan pelananya itu sebagai sitroh sholatnya Nabi. Lalu Nabi sholat di belakang pelana itu. Auqala, atau berkata siapa Nafi', lafadznya muakhirihi, bukan akhiratihi, tapi lafadznya muakhirihi, di belakang pelana. Wakana, dan ada siapa Ibni Umar radhiyallahu anhu iku yaf'aluhu, mengerjakan siapa Ibnu Umar hu, pada kelakuan, dan itu juga dikerjakan oleh Ibni Umar. Jadi menurut hadis ini boleh menjadikan kendaraan, menjadikan pohon atau menjadikan kursi kendaraan sebagai sitroh untuk sholat, itu hukumnya boleh. Babu sholati, babnya sholat ilas sariri, pada kursi malas. Sholat di hadapan kursi malas. Sholat menggunakan sitroh dengan kursi malas. Kursi malas itu ya kalau sekarang itu kursi yang bisa ngut, nah itu loh, yang bisa goyang-goyang, bukan kursi goyang ya. Hadatsana Utsman ibn Abi Syaibah qala hadatsana Jarir an Mansur an Ibrahim an Aswad an Aisyah qalat, berkata siapa Aisyah, a'adaltumuna, adakah membandingkan kalian, nah pada kami perempuan, bil kalbi, dengan anjing, wal himari, dan himar. Jadi Ibu Aisyah tidak terima ya, Ibu Aisyah tidak terima karena dibanding perempuan-perempuan itu dibandingkan dengan anjing dan himar. Jadi kalau kita lihat ashabul wurudnya, sababul wurud, pada waktu itu para sahabat sedang membahas sesuatu yang dapat merusak sholat ya, yang dapat merusak sholatnya seseorang, yaitu anjing, himar, dan perempuan. Jadi kalau orang sholat nih, sholat yang di depannya itu tidak menggunakan sitroh, kemudian dilewati oleh perempuan, dilewati anjing, dilewati himar, maka sholatnya rusak. Maka sholatnya rusak, tidak sempurna. Kalau hukum sahnya tetap sah, tapi sholatnya tidak sempurna. Lah Aisyah tidak terima, karena Aisyah dibandingkan dengan anjing dan himar. Perempuan-perempuan itu dibandingkan anjing dan himar. Laqad ra'aituni, niscaya sungguh melihat aku ni padaku, maksudnya mengalami sendiri, mutajiatan, dengan perempuan yang tidur miring, ala sariri, di atas kursi malas. Fayaji'u, maka datang siapa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, fayatawassatu, maka ke tengah siapa Nabi, sariro, pada kursi malas. Fayusolli, maka sholat siapa Nabi. Kok aku dibandingkan dengan anjing dan himar? Begini loh, saya pernah mengalami sendiri. Pada waktu itu aku tidur miring di atas kursi malas. Tiba-tiba Nabi datang,
lalu Nabi menjadikan ke tengah. Jadi Nabi posisinya di tengah-tengah kursi malas, Nabi mengerjakan sholat. Ya. Jadi kursi malas, ini tengahnya, ya, Nabi sholat di depannya kursi malas itu. Fa'akrahu, maka benci aku Aisyah, an usan nihahu, bahwasanya menghalangi aku pada Nabi. Fa'ansalu, maka pergi diam-diam aku, min kibali rija laisariri, dari arahnya dua kaki kursi malas. Dari arahnya dua kaki kursi malas. Maksudnya Aisyah melorot. Aisyah melorot karena dia benci dengan keberadaan Aisyah di situ, takut mengganggu kekhusyuan sholatnya Nabi. Akhirnya Aisyah pergi secara diam-diam dengan cara melorot. Ini contohnya kursi, ya, di bawahnya itu ada dua kakinya, dia melorot, ya. Aisyah melorot surut, gitu. Hatta sehingga ansalu, pergi diam-diam aku, min lihafi, dari selimutku. Aisyah pergi diam-diam dari selimutnya. Ini. Jadi kalau dikembalikan bab, berarti boleh sholat, ya, dengan menjadikan sitroh, yaitu kursi malas, ya. Mungkin di kamarnya ada amben, ya, tempat tidur yang biasanya digunakan untuk terapi, contohnya, ya, amben kecil, ya, itu boleh sholat menghadap amben itu, ya, menghadap amben itu, ambennya di depan, kemudian dia sholat di situ, walaupun di situ ada orang yang sedang tidur, contohnya mungkin suaminya tidur. Nah, jadi kursi malas itu kayak, kalau di Jawa itu kayak itu loh, yang amben terus ada centekannya itu, ya, seret, dus, ya. Ini kalau orang yang bisa tiduran senderan itu loh, nah, itu seperti itu. Nah, ketika sholat, ya, ketika mungkin keluarganya sholat di situ, takut terganggu, kalau langsung turun itu takut mengenai anggota tubuhnya Nabi atau pas Nabi sujud. Nah, itu maka Aisyah perginya itu dari dua kaki kursinya, maksudnya minggir, ya, dari dua kaki kursinya. Jadi intinya diperbolehkan sholat, ya, menjadikan kursi malasnya sebagai sitroh. Babun, bab yuraddu, menolak siapa al-musolliya, orang yang sholat. Maksudnya menahan, ya, menolak itu maksudnya menahan. Man, pada orang, marro, yang lewat siapa orang, baina yadaihi, di depannya orang yang sholat. Babnya orang yang sholat menahan kepada orang yang lewat di depannya. Nah, contohnya Allahu Akbar, lagi sholat nih, lagi sholat, tiba-tiba ada orang yang lewat di depannya, maka orang yang sholat itu menahan, tangannya langsung ditahan. Itu tujuannya agar orang itu tidak lewat. Itu. Bagaimana itu?
Warada dan mendorong siapa Ibnu Umar fi tasyahudin dalam keadaan tasyahud awal atau dalam keadaan tahiyat, wa fil ka'bati dan di dalam Ka'bah. Waqala dan berkata siapa Ibnu Umar, in aba jika menolak siapa orang yang lewat ketika sudah ditahan, ya orang lewat kok nggak mau, apaan sih? Nah, orang yang lagi sholat malah tangannya ditamplek sama orang yang lewat, ila kecuali antuqatilahu, bahwasanya memukul kamu hu pada orang, faqatilhu maka memukullah kamu hu pada orang yang lewat. Ibnu Umar menyampaikan, jikalau orang yang lewat itu tidak mau ditahan, paksa atau memaksa dirinya melewati orang yang sholat, melewati di depannya orang yang sholat, maka kamu supaya memukulnya. Jadi udah ditahan nih, udah ditahan. Kemudian orang yang lewat kok maksa, ya pukul lain dah sih. Atau mungkin badannya dipukul aja. Nah, ini. Hadatsana Abu Ma'mar qala hadatsana Abdul Waris qala hadatsana Yunus an Humaid ibni Hilal an Abi Sholih anna Aba Sa'id, sesungguhnya Aba Sa'id qala berkata siapa Aba Sa'id, qala bersabda siapa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi dimaksud faqatilhu itu dipukul dengan keras. Ya, faqatilhu itu pukulan dengan pukulan yang keras. Kalau dia tetap ngotot mau melewati orang yang sholat, ya pukul saja dengan pukulan yang keras. Itu yang dimaksud faqatilhu, bukan dibunuh. Wis pateni ae, bukan. Jadi dipukul dengan pukulan yang keras. Wa hadatsana Adam ibnu Abi Ayyas qala hadatsana Sulaiman ibnu Mughirah qala hadatsana Humaid ibnu Hilal al-Adawi qala hadatsana Abu Sholih As-Samman. Nah, ini Pak Saman, pengurus di Surabaya ini. Qala berkata siapa Abu Sholih As-Samman, Ra'aitu melihat aku Aba Sa'id pada Aba Sa'id Al-Khudri fi yaumil Jum'ati pada hari Jumat. Jadi saya melihat Aba Sa'id pada hari Jumat. Yusoli sholat siapa Aba Sa'id ila syai'in pada sesuatu, yasturuhu menutupi apa syai'hu pada Aba Sa'id, minan nasi dari manusia, menutupi apa sesuatu hu pada Aba Sa'id, minan nasi dari manusia. Jadi Abu Sholih dia berkata, aku melihat Abu Sa'id pada hari Jumat, dia sholat dengan menancapkan sesuatu, ya, untuk menghalangi manusia, ya, menancapkan sesuatu untuk menghalangi manusia atau sitroh. Fa'arota maka menghendaki siapa sabun pemuda min baini Abi Mu'aidin dari kalangan Bani Abi Mu'aid, ayyajtaza bahwasanya melewati siapa pemuda baina yadaihi di depannya Aba Sa'id, fadafa'a maka mendorong siapa Abu Sa'id fi sodrihi di dalam dadanya pemuda. Jadi Aba Sa'id sudah membuat sitroh, ternyata ada pemuda yang hendak melewati di depannya, padahal sudah ada sitroh tapi nekat
untuk melewati Abu Sa'id yang sedang sholat. Maka Abu Sa'id mendorong dadanya pemuda itu. Nah ini, ya ini juga terjadi ketika hari Jumat yang sudah saya sampaikan kemarin itu. Jamaah datang untuk sholat Jumat, sholat tahiyatul masjid di depan pintu masjid, sehingga orang lain mau masuk masjid ya kerepotan karena di situ ada yang sedang sholat. Boleh sholat di depan pintu, tapi dikasih sitro. Nah, dikasih sitro sehingga orang lain itu bisa masuk ke dalam masjid. Itu syukur-syukur sholatnya ya tidak di depan pintu masjid. Nah, ini terjadi. Ya, seperti Abu Sa'id sudah membuat sitro, ada seorang pemuda yang ngotot untuk melewati di depannya. Ya, didorong oleh Abu Sa'id. Fanadhara, maka melihat siapa sabun pemuda. Falam yajid, maka tidak menjumpai siapa pemuda masaan pada tempat. Ila, kecuali baina yadaihi, di depannya Abu Sa'id. Fa'ada, maka mengulangi siapa pemuda liyajtaza, agar lewat siapa pemuda, fadafa'ahu, maka menolakhu pada pemuda, maksudnya menahan siapa Abu Sa'id, asyad, dan lebih sangat minal ula, daripada yang pertama. Fanala, maka mendapat celaan siapa pemuda min Abi Sa'id, dari Abi Sa'id. Setelah sholat dimarahi. Ya, jadi setelah selesai sholat, Abu Sa'id marah-marah kepada pemuda itu. Karena pemuda itu melihat tidak ada jalan lain. Nah, tidak ada jalan lain, dia harus lewat di situ, maka dia ngulangi lewat di situ. Akhirnya oleh Abu Sa'id ditahan. Ya, kemudian dia didorong dengan dorongan yang lebih kencang daripada yang pertama. Setelah selesai sholat, pemuda itu mendapatkan celaan dari Abu Sa'id. Piye to kon niku? Wis ngerti wong lagi sholat kok pangga maksa lewat. Mbok yo sabar, nunggu sampai selesai sholat baru lewat. Nah, itu yang dimaksud fanala min Abi Sa'id. Abi Sa'id mencela, marah-marah kepada pemuda itu. Jadi walaupun tidak ada jalan lain, ya, walaupun tidak ada jalan lain karena sudah mungkin penuh, ya, ditempatin oleh jamaah-jamaah yang lain yang ikut sholat Jumat, maka azabnya ya menunggu. Ya, azabnya yang menunggu orang itu sampai selesai sholat, baru selesai sholat langsung lewat gitu. Selesai sholat terus lewat. Dan ini sudah mulai kendor. Di zaman sekarang, era-era zaman sekarang itu sudah mulai kendor. Kendornya apa? Contohnya lagi sholat di masjid, ada orang lewat, yang sholat pun juga diem, tidak nahan tangannya. Itu ada yang orang lewat blonos, tidak ditahan. Nah ini sudah mulai luntur. Dulu tahun 90-an ya betul-betul dipraktekkan. Bahkan anak kecil ketika diajak sholat ke masjid, kemudian melewati soft barisannya orang-orang yang sholat, ketika dia lewat ditahan sama makmumnya, sama orang tuanya mungkin, atau sama orang yang berada di barisan itu. Wah ini sudah mulai luntur. Justru malah dibiarkan.
anaknya lari-lari di masjid, melewati orang-orang yang sedang sholat, malah dibiarkan. Ya. Bahkan kalau nasihatnya itu ada yang malah nendangi pantatnya orang yang sholat. Nah ini kan nggak pas, ya. Maka supaya diarahkan, supaya diarahkan yang benar. Semua kemudian dakhala masuk siapa? Pemuda ala Marwana atas Marwan. Fasyaka maka lapor siapa pemuda ilaihi pada Marwan. Karena pemuda itu mendapat celaan dari Abi Sa'id, lantas dia lapor kepada Marwan. Ma pada apa-apa lakia yang menjumpai siapa pemuda min Abi Sa'id dari Abi Sa'id. Pak Marwan, kuilo. Pak Abu Sa'id kok mosok sholat sambil dorong-dorong sampai saya jatuh. Wadakhala dan masuk siapa Abu Sa'id? Abu Sa'id khalfahu di belakangnya pemuda. Ala Marwan atas Marwan. Setelah pemuda itu selesai melaporkan celaannya Abu Sa'id juga datang kepada Marwan. Faqala maka berkata siapa Marwan, ma apa laka bagimu, wali bani akhika dan bagi anak laki-laki saudaramu. Ya Aba Sa'id, Aba Sa'id, Pak Abi Sa'id, kamu telah melakukan apa kepada pemuda itu? Qala berkata siapa Abu Sa'id, Sami itu mendengar aku an-nabiya pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu bersabda siapa Nabi. Idza sholat ketika sholat siapa ahadukum salah satu kalian ila syai'in pada sesuatu yasturuhu yang menutupi apa syai'hu pada ahad minan nasi dari manusia. Maksudnya sudah membuat sitroh. Fa'arota maka mengendaki siapa ahadun seseorang ayyajtaza bahwa melewati siapa ahad baina yadaihi di depannya orang yang membuat sitroh atau orang yang sholat, fal yadfa'hu maka supaya menolak siapa ahad hu pada orang yang lewat. Fa'in aba maka jika menolak dia sudah ditahan kok ternyata dia tetap ngotot untuk lewat, fal yuqatilhu maka supaya memukul siapa ahad hu pada orang yang lewat di depannya. Kenapa? Fa'in nama huwa maka sesungguhnya orang yang lewat iku syaitonun setan. Iku syaitonun setan. Nah itu. Oh begini loh Pak Marwan. Nah, ya ini juga hikmahnya Bapak Ibu. Ketika dihadapkan suatu permasalahan, maka supaya ditabayun dulu. Nah, ditabayun. Ada laporan nih dari pemuda kepada Marwan. Oh ini Pak Said ini gini gitu. Lalu oleh Marwan ditabayun kepada Pak Said. Ya. Kok kamu begitu sama pemuda itu kenapa? Lalu Pak Said menjelaskan. Itu nggak langsung diketok palu. Ketuk palu. Langsung mendapatkan laporan dari sebelah pihak, langsung dihukumi jebret. Ya nggak begitu. Ini hikmah dari hadis ini. Lalu Abi Sa'id menceritakan, begini loh Pak Marwan, saya mendengarkan hadis dari Nabi
yang mana Nabi bersabda, ketika salah satu kalian sholat, kemudian membuat sitroh tutup dari manusia, sholat sudah membuat sitroh, ketika salah satu menghendaki untuk lewat di depannya, maka orang yang sholat itu supaya menahan orang yang lewat, ditahan. Karena sudah ada sitrohnya, orang yang mau lewat ditahan. Kalau orang yang mau lewat itu menolak ditahan, maka supaya dipukul. Ya, dipukul dengan pukulan yang keras. Kenapa? Karena orang yang lewat itu adalah setan. Jadi kita ambil hikmahnya bahwa orang yang ngotot melewati orang yang sholat, dia adalah setan. Termasuk hukumnya mengganggu orang yang sholat. Jadi kan setan kan suka mengganggu orang yang sholat. Ketika sholat berusaha ada khusyuk, tumaknina, tawadu, oleh setan diganggu. Udkur kada, bu, bukannya kamu tadi lagi masak bacem, lagi masak gudeg, ya, kompornya belum kamu matikan toh? Wah, nggak bahaya toh itu, nanti bisa kebakaran loh. Nah, itu diingetin oleh setan. Lah bukannya ibu kemarin itu nyimpen kunci di kantongnya bapak, di celananya bapak, kok hari ini nyari-nyari nggak ketemu-ketemu di situ? Ya, diingatkan oleh setan. Ya, berarti orang yang melewati orang yang sedang sholat dengan sengaja, itu ya sama halnya dia sebagai setan. Nah itu. Jadi kalau memang tidak ada jalan lain, ya, tidak ada jalan lain yang harus dia lewati, maka sunnahnya atau azabnya itu supaya menunggu orang yang sholat itu sampai selesai, atau minta jalan kepada orang yang lain, ya, atau minta jalan kepada orang yang lain. Amal soleh pak, geser dikit, saya mau lewat. Nah itu. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan barokah. Insya Allah itu yang bisa disampaikan. Apabila dari awal sampai akhir ada kata yang kurang pas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.